Isi air lah. Oke, kali ini kita mulai masak-masak. Oke, ini kegiatan aku pagi ini. Hari ini aku masak. Ini aku udah setengah jalan masaknya. Aku lupa untuk videokan. Jadi sekarang kita mulai ya. Aku udah rebus telur tadi, terus udah bikin kari ya. Jadi tapi karinya itu nanti aku agak encer karena papa mertua aku nggak suka yang kental. Dia bilang ntar nggak bisa makan banyak kalau terlalu kental katanya. Oke, jadi sekali ini temanya masak sekalian beres-beres, cuci piring, pokoknya lengkap deh. Pokoknya ini kalian lihat aku muter bolak-balik, pokoknya super sibuk. Inilah kegiatan aku kalau pagi hari. Aku itu pasti sibuknya di dapur sambil beres-beres, karena tadi aku belanjanya banyak. Itu tidak akan aku masak semua ya, tapi akan aku simpan di dalam kulkas biar nanti sore atau besok aku kalau mau masak tinggal ambil aja. Jadi kali ini aku hanya akan masak beberapa saja. Oke, aku cari tempat yang pas dulu ya. Suami aku sekarang sedang ngerapikan motor, bersih-bersih motornya. Anak aku sedang nonton TV. Jadi yang sibuk akunya sendiri di dapur. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku masak dengan tenang. Oke, kali ini aku masukkan bumbunya juga simple saja. Itu ada garam, masako, kaldu ayam. Oke, kadang aku kalau masak juga kelupaan entah udah dikasih bumbu atau belum. Jadi kadang masakan aku asin sekali. Yang komplain sih suami saja, tapi kadang masih dibilang enak. Alhamdulillah, selalu bilang begitu. Oke, kali ini aku akan masukkan kara ya, santan kara. Aku pakai yang instan saja karena tadi aku tidak pergi ke pasar. Aku ambil di toko ibu mertua. Kebetulan sekali ibu mertua aku punya toko di rumah, jadi belanjanya dekat. Oke, kalian pasti pada heran kan, dapur aku berantakan sekali. Ya, emang berantakan. Jadi aku bangun pagi langsung bersiap-siap masak, jadi belum beres-beres sama sekali. Nah, ini karanya aku tambah satu lagi ya. Jadi aku pakai 2 santan kara biar rasanya pas. Jadi ada sapu, ada skop di dekat kompor aku. Itu memang belum sama sekali berberes rumah ya. Aku fokusin sambil masak, ntar aku sambil beres-beres berkemas. Nah, ini aku masukin dulu ke dalam box kayak gini. Aku juga bingung tempatnya mana cukup, sayurnya banyak kan. Oke, nah aku tutupin dulu. Kadang aku bersihin, cuma ini terlalu banyak sayur yang dibeli tadi, jadi aku simpan dulu aja, soalnya aku mau beres-beres. Di awal video kan ada suara berisik, itu aku sambil nyuci baju, jadi itu suara mesin cuci. Juga lagi belum selesai nyucinya. Oke, diaduk dulu, dilihat dulu bentar, kerjakan yang lain. Oke, nih ini adalah daun pepaya Thailand.
ini aku ambil dari halaman rumah yang sengaja ditanam sama papa mertua aku. Ini kalau di sayur enak banget, nggak pahit loh. Buat kalian yang belum pernah makan daun ini pasti penasaran kan apa rasanya. Kalau aku yang sering makan ini, enak banget, mantap. Oke, ini aku bersihkan dulu. Jadi kayak kita bersihin daun ubi gitu. Tapi hati-hati ya, getah dari daun pepaya ini gatal. Kadang kalau aku udah kena getahnya itu gatal, harus aku cuci pakai sabun, bener-bener digosok gitu. Jadi aku bersihin satu persatu sambil menunggu masakan aku itu yang di belakang sana itu selesai. Oke, sambil mencuci, beres-beres, masak, ngepel, nyapu, dan seterusnya sampai pekerjaan rumahku selesai. Buat ibu-ibu yang lain pasti sama kan, kerjaan di rumah pasti pada nyambil semua. Tapi aku suka aja ngerjakan kayak gini, sekalian capeknya daripada satu kelamaan jadinya kan. Susahkan lewatnya. Ini aku ambil air hujan. Aku masak, kalau masak pakai air hujannya. Alhamdulillah air hujannya bersih, memang dijaga kebersihannya, jadi khusus untuk masak-masak. Kalau untuk minum aku menggunakan air galon. Oke, kita lanjut lagi bersihkan daun pepayanya. Nah, ini anak cowok aku, dia udah ngintip, udah masak apa belum ya, lapar mi. Tuh kan, cek, dia udah lapar, udah siang mi. Dia lagi minum susu, aku suruh minum susu sama sarapan kue. Jadi dia udah lapar, tapi makanannya belum siap. Oke, sabar ya sayang ya. Oke, aku bersihkan dulu daun pepayanya. Terus kan sambil ngintip-ngintip lagi dianya. Telur yang udah aku rebus tadi aku masukin ke dalam kuah kari tadi ya. Jadi aku masak karinya, aku campur telur, campur ayam. Jadi aku ngari ayam sama telur. Terus aku udah masak air panas juga. Aku didihkan air buat aku ngerebus apa? Ngerebus daun pepayanya. Nih aku tambah lagi, ternyata setelah dimasukin telur itu airnya jadi sedikit, kuah untuk karinya terlalu sedikit, jadi aku tambah kara lagi ya, santan kara. Oke ya, dirasa dikit, pas nggak rasanya? Kan. Oke, masukin bumbu lagi. Oke, dirasa lagi. Ujung-ujungnya kenyang, ngerasa terus kan ya. Kayak gini lah badan aku, gimana nggak gemuk kan. Oke, masukkan daun pepaya kalau airnya udah mendidih. Oke, ini lumayan banyak loh hasilnya, padahal cuma segitu doang kan. Ntar layunya kecil, tapi ntar kalau udah dimasak
itu jadinya cukup lah untuk aku makan sekeluarga. Ntar aku masaknya juga pedas-pedas, jadi anak aku yang 2 orang itu tidak bisa makan. Jadi kalau aku udah makan pedas, yang 2 nggak makan. Tapi kalau abang aku masak kare ada rasa pedas-pedas sedikit, dia makan karena dia memang suka ayam. Makanya dia ngintip-ngintip tadi kan, cium bau-bau ayam, dia ke dapur ngecek Umi masak ayam apa enggak. Daun pepayanya cepat layu ya, jadi jangan ditinggal terlalu lama, dibiarin aja kayak gitu. Ntar diaduk-aduk bolak-balik lagi, dah diangkat. Beda dengan daun ubi, kalau daun ubi lebih lama kan ngerebusnya, ini sebentar saja. Kalau terlalu lama dia kayak lembut gitu. Nah, ini aku bersihin sampah yang telah aku buat tadi. Ini salah satunya tangkai daun pepaya, kulit bawang, kulit wortel. Karena tadi aku nyampur kare juga pakai wortel. Nah, aku angkat ya. Tuh kan jadi dikit. Itu aku tiriskan, airnya aku buang. Udah aku iris, ntar aku iris itu. Nah, sekarang aku mau menumis bumbunya dulu. Bumbunya ini aku blender ya, jadi aku ndak lihatkan sama kalian aku ngeblendnya. Ini video aku udah aku potong karena terlalu panjang sekali. Nih, kare aku juga udah masak, jadi aku pindahin dulu ke dalam tempat. Oke, tuh kan ada ayam, ada telur, dan ada wortel. Kalau ayam itu kesukaan anak cowok aku, kalau telur itu kesukaan anak cewek aku. Jadi ya gitu deh ngakalinnya, masaknya harus dicampur-campur gitu. Kadang kan kalau mau masak pisah-pisah juga bingung kan. Ada yang gak suka ayam, ada yang gak suka telur, ada yang gak suka ikan. Apalagi suami aku, kalau aku udah masak ikan repot deh, pasti aku harus masak barang lain untuk dia, karena dia kurang suka ikan, apalagi yang ada tulang ya. Nah, oke. Aku simpan dulu ke atas meja makan ya. Tunggu. Nah, minyaknya udah panas, aku masukin bumbu yang udah aku blender. Bumbu yang aku blender ini campurannya cabai rawit, cabai besar, bawang merah, bawang putih. Jadi hanya itu saja. Karena aku memblendernya menggunakan air, jadi begitu aku masukin pada saat minyak panas, dia jadi nggak cepat gosong. Jadi aku bisa nyantai sambil minum kopi dulu. Aku suka kopi ya, benar-benar suka. Bahkan untuk memberhentikan aku minum kopi itu aku merasa sulit sekali. Nah, karena sebagian masakan aku udah ada yang selesai, aku prepare lagi. Ini pancitan bekas minyaknya, aku lapin dulu. Nih, kita rapikan dulu meja kompor aku yang dari tadi udah kayak kapal pecah. Oke, kita tukar. Sekarang aku akan masak merebus ramuan obat untuk suami aku. Suami aku selalu minta dimasakin ramuan bajaka karena kata dia cocok minum itu bagus buat dia. Oke, ini ngerapikan meja yang tadi juga udah kayak kapal pecah.
ramuannya udah selesai, jadi aku matiin kompornya. Terus tumisan daun pepaya aku juga udah selesai. Kita pindahkan dulu ya. Oke. Buat teman-teman yang penasaran dengan daun pepaya Thailand, aku sih nyebutnya daun pepaya Thailand, nggak tahu di daerah kalian, tapi aku nyebutnya itu daun pepaya Thailand. Itu rasanya benar-benar enak. Oke, ini tampilannya. Oke, sekarang aku mau goreng jamur ya. Aku akan menggoreng jamur tepung. Jadi aku panasin dulu minyaknya. Ini sisa minyak aku masukkan ke dalam botol. Botol ini memang khusus untuk minyak goreng aku. Suka-suka aku aja sih nempatinnya, jadi ya begitu deh. Nah, itu gaya aku. Jangan sampai ada yang tersisa satu tetes pun. Sambil menunggu minyak panas, aku akan masukin tepung bumbu dulu ke dalam jamurnya. Itu aku menggunakan tepung sajiku sama tepung beras sedikit sama terigu dikit. Jadi aku campur-campur lalu aku aduk. Ntar rasanya crispy gitu deh, enak deh pokoknya. Ntar masukin satu-satu, pakai tangan juga nggak apa-apa. Tangan aku juga dari tadi juga dicuci terus ya. Pokoknya nggak usah heran kalau aku lagi masak, dapur aku kayak kapal pecah. Ya begitulah, karena aku sambil masak sambil beres-beres. Ini ramuannya aku tuangkan dulu ke dalam gelas, didinginkan sebentar. Kira-kira bisa dipinum baru suami aku minum. Oke, aku simpan dulu di meja makan. Ini kita cek dulu jamurnya udah matang apa belum. Tunggu sampai crispy baru kita angkat, agar rasanya benar-benar enak ya, gurih. Ini kangkung atau sayur-sayurnya tadi aku masukin dulu ke dalam kantong ya, karena belum aku bersihin. Ntar sore aja aku bersihinnya. Aku udah capek banget bolak-balik dari tadi. Oke, sayurnya yang enggak aku masak, yang masih banyak, aku masih agak rada-rada bingung gitu mau nempatinnya di mana. Jadi aku kumpulin dulu dalam satu kantong, aku masukin kulkas. Ntar sore kalau aku udah nyantai baru aku beresin lagi. Inilah kerjaan aku hari-hari. Jadi aku kalau udah capek aku berhenti ngerjainnya dan lanjut ke waktu berikutnya. Ini satu persatu ya aku masukin ke dalam kulkas. Goreng jamur ini adalah masakan yang terakhir aku masak untuk pagi ini. Jadi aku masak kari, tumis daun pepaya sama goreng jamur. Kalau goreng jamurnya nggak crispy kurang enak buat aku ya, jadi harus agak crispy gitu. Jadi ekstra ekstra sabar deh gorengnya, apinya kecil aja. Waktunya beres-beres. Nah, kita gunakan sapu, skop dan yang lainnya. Oke, nyapu dulu.
lantainya udah kotor sekali alias banyak sampah, basah dan licin karena basah-basah cuci tangan, apalagi tadi anak-anak cuci tangan kan airnya netes-netes di lantai. Oke, aku angkat dulu jamurnya. Kita lanjut goreng lagi. Jadi hanya 2 bagian saja karena memang barangnya sedikit ya, jamurnya sedikit saja, jadi ya hampir selesai. Kita nyapu dulu, ntar habis nyapu dapur aku lanjutin nyapu ke bagian depan rumah. Untuk sementara aku beres-beresnya atau ributnya di dapur aja dulu, karena aku sambil masak nggak bisa ditinggal terlalu jauh, ntar aku lupa dan akhirnya akan gosong. Aku buang sampah dulu ya. Habis buang sampah, aku cuci tangan aku dulu, baru aku lihat gorengan. Aku balikin gorengan aku dulu, masih belum matang ya, kita tunggu sebentar lagi. Cukup lama juga gorengnya karena apinya kecil. Kalau besar cepat gosong tapi nggak garing. Aku cek dulu, ternyata masih belum matang juga. Tunggu lagi sambil aku ngerjain yang lain. Aku mau ngepel dulu ya. Biar ntar kelarnya sama-sama. Selesai masak, selesai juga beres-beresnya. Habis beres-beres di dapur ini, aku ntar langsung bagian depan ya. Ini harus dibersihkan benar-benar sampai bersih ya, karena aku nggak suka bagian dapur tuh lantainya kotor. Bentar ya, aku keluar dulu. Oke, nyangkut lagi. Cek dulu pada matang belum. Lama sekali. Untung anak lakiku nggak ke dapur. Kalau ke dapur protes. Ya, ini sudah masak, alhamdulillah. Matikan kompor, biarkan dulu, kita tiriskan sebentar, angkat dan sajikan. Nah, ini masakanku pagi ini. Karep, tumisan, udah siap. Silakan makan yuk.